Ya Sobat Otomotif, kembali lagi di Autobis on Location dan masih berbicara soal perjalanan mudik dan juga ketersediaan kendaraan roda 4. Pada saat ini saya sudah berada di salah satu rental mobil di Jakarta nih pemirsa. Nah, saya sudah bersama dengan Ricky Aridiawan sekaligus pemilik Rainbow Rencar dan juga sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Rencar Daerah DPD Jabodetabek. Halo Pak Ricky, apa kabar? Siang Mbak, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak waktunya untuk CNBC Indonesia. Oke, aman. Oke Pak, Bapak sebagai pemilik dari Rainbow Rencar, saya ingin bertanya nih, pertanyaan pertama adalah segmentasi nih Pak penyewa. Ini biasanya untuk perusahaan atau untuk individu atau pribadi? Kalau kita pada dasarnya kita segmennya untuk corporate ya, gitu. Jadi Rainbow Rental ini memang perusahaan sewa menyewa kendaraan dikhususkan untuk perusahaan yang memang jangka waktu panjang, misalnya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun gitu. Tapi kita juga tetap mensupport harinya juga, tapi untuk corporate ya gitu. Namun dalam hal tertentu kita menyiapkan juga dan memberikan pelayanan juga kepada orang pribadi. Pada saat kapan ya? Contoh pada saat sekarang ini nih, edisi mudik gitu. Jadi pada saat mudik ini memang market itu bergerak lebih ke arah segmen pribadi. Ya, karena seperti yang kita tahu lah bahwa sudah ada cuti bersama sehingga aktivitas corporate juga akan berhenti sementara gitu. Tapi aktivitas pribadi ini akan meningkat. Nah, pada saat segmen mudik inilah kita melayani ke segmen pribadi. Gitu. Oke, nah saya mau tanya ini sudah berapa banyak sih Pak penyewa pribadi di edisi mudik ini? Oke, kalau berapa banyak sih yang jelas puluhan lah ya gitu. Tetapi memang angka tahun ini itu kurang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya ya gitu. Memang dari awal Ramadan itu kita belum kelihatan nih gitu. Tapi pada saat sekarang ini nih mulai dari tanggal kemarin 14, 15, 16 itu baru permintaan pada banyak semua ya. Karena mungkin salah satu faktornya dikarenakan pengumuman cuti bersama pemerintah baru keluarkan minggu-minggu kemarin gitu, sehingga kepastian mereka mudik atau enggaknya baru mereka ketahui pada setelah pemerintah menyatakan cuti bersama tanggal sekian, baru mereka pada minta gitu. Cuman kalau jumlah animonya cukup tinggi Pak. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Oke. Gitu. Nah, tadi Bapak bilang sempat ada kenaikan dibandingkan tahun kemarin nih penyewa untuk mudik. Ini berapa sih Ya. Pak? Berapa persen kira-kira kenaikannya? Kalau kita perbandingan antara harga sewa tahun ini dengan tahun lalu, ya paling kenaikan sekitar 5% lah ya, sampai 10% dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini. Tapi kalau secara harga normal kepada harga lebaran, itu kenaikannya di angka sekitar 20 sampai 40% tergantung segmen mobilnya. Gitu. Contoh misalnya kalau kita berbicara presentasi ya, mobil kelas premium ke bawah itu meningkat hingga 40%, bahkan 50%, bahkan 100%, ya kan. Tapi kalau di kelas premium ke atas gitu, itu paling peningkatannya sekitar 10% hingga 30%. Contoh misalnya Avanza lah ya. Avanza itu di harga normal itu biasanya antara 300, 350 hingga 400. Nah, di harga lebaran ini itu ada yang 700, ada yang 7,5 gitu, ada juga 6,5. Artinya kan perbedaannya cukup jauh kan. Secara persentase ya mungkin bisa dikatakan 100% lah. Dari 3,5 ke 700, dari 400 ke 600 ya 50% kenaikannya gitu. Itu juga level Innova yang tadi misalnya 600 bisa 1 juta, 1 juta 100. Nah, tapi kalau kita berbicara ke mobil premium, contoh misalnya Alphard, ya mungkin peningkatannya tidak seperti yang Avanza dan Innova. At least contoh harga normal misalnya harga mobil saja misalnya 2.200.000 atau mungkin 2 juta ya. Harga sewa mobil. Harga sewa mobilnya saja ya gitu. Tapi pada saat lebaran ini ya paling dia hanya naik ke 2.500.000. Paling tinggi banget juga 3 juta atau mungkin 2.800.000. Secara persentase mungkin naiknya cuma sekitar 20%, 30% kan. Nah, jadi kalau dari sisi persentase itu ya beda segmen, beda besarnya juga.
Oke, jadi untuk mobil tipe yang bukan premium seperti Innova begitu, kenaikannya untuk Lebaran tahun ini seperti dari 50 hingga 100% begitu ya Pak? Yes, bahkan Oke. ya saat 30-40 lah. 30-40, oke. Tapi kalau untuk tipe premium seperti tadi Alphard dan sebagainya itu naiknya bisa hanya 20 hingga 30% saja ya? Betul. Oke Pak, nah selain dari kenaikan tarif, ini saya mau bertanya, kira-kira berapa besar nih kenaikan omsetnya pada saat libur Lebaran ini? Kan tadi sudah jelas naik tarifnya, pasti omsetnya juga naik nih Pak. Bisa di-share ke kita nggak? Kalau omset, ya kita berbicara omset, untuk rate harian memang peningkatan omset itu jelas naiknya bisa 100%. Ya, kenapa ya? Karena dipicu kenaikan harga juga kan, gitu loh. Cuman memang kenaikan jumlah customer juga sebenarnya meningkat juga, customer baru, ya kan, banyak yang meningkat. Karena apa? Karena banyak orang pribadi yang baru mencari mobil itu di website segala macam. Oke. Lalu Pak, demand mobil apa yang paling tinggi diminati masyarakat atau yang paling banyak dicari ini mobil apa sih untuk mudik? Ya kalau mudik Innova Avanza nggak ada yang bisa ngalahin, Mbak. Oke. Ya, Innova Avanza itu udah stabil di mudik ini. Bahkan permintaan sampai sekarang pun, sampai di level manual pun ada yang minta juga. Oh gitu. Iya, biasa kan kita kalau mudik kan maunya nggak capek, matic gitu kan. Ini ya ada yang minta yang manual juga gitu. Oke, kalau mobil premiumnya ada peminatnya juga nggak Pak untuk perjalanan mudik ini? Premium itu kita bisa lihat dari Fortuner, Pajero, Alphard, nah, kemudian HS Premium juga itu termasuk kelas premium ya. Itu tetap habis. Tetap habis juga. Habis. Wow, berarti emang antusias masyarakat nih cukup tinggi ya pemirsa ya untuk tentu. mudik Lebaran begitu. Oke, ini apakah include driver atau tidak nih Pak? Jadi untuk Lebaran ini kita memberikan beberapa opsi ya untuk para penyewa gitu. Jadi ada yang include driver, ada juga yang lepas kunci gitu. Memang kalau untuk lepas kunci memang secara persyaratan itu mungkin lebih detail ya, karena demi kenyamanan bersama gitu. Tapi kalau dengan driver pun kita tidak serumit lepas kunci. Tapi tetap kita melayani opsi 1 lepas kunci, 2 dengan driver, itu saja. Kalau untuk sebelumnya kita melayani hingga BBM, tol parkir segala macam, tapi khusus Lebaran kita tiadakan untuk pelayanan dengan BBM, tol parkir. Kita hanya mobil supir aja. Oke, Jadi hanya 2 nih, lepas kunci dan dengan driver. Oke Pak, lalu kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan untuk sewa pada mudik Lebaran ini? Oke, hal yang disiapkan ya, itu kalau ada 2 sisi ya, dari sisi penyewa maupun dari sisi kendaraan ya. Kalau dari sisi penyewa sih, yang saya pastikan itu yang pertama jelas dia harus punya kampung halamannya dulu nih Mbak. Dia harus punya tempat tujuannya dulu nih gitu kan. Kalau nggak ada tempat tujuan ya mau ngapain gitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kita minta sama si penyewa ini bahwa mereka dalam keadaan sehat, entah itu jasmani, entah itu rohani ya gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melihat jumlah kapasitas yang dia sewa dengan berapa yang akan dia bawa. Ya, contoh at least misalnya nggak mungkin dia sewanya Innova dia bawa keluarganya hingga 10 orang. Nah, karena ini akan sangat beresiko di jalan kan. Nah, itu kita tolak tuh. Berarti penumpangnya jumlahnya berapa ditanyakan juga ya? Yes, tentu. Berapa jumlah penumpang yang mau diangkut, barang apa yang mau diangkut gitu kan. Karena ini kan berhubungan dengan safety selama berkendara gitu. Karena kita juga harus mengikuti peraturan dari pemerintah juga kan mengenai tata cara bagaimana mudik yang aman. Gitu. Itu dari sisi penyewa. Kemudian dari sisi kendaraan gitu. Kalau dari sisi kendaraan ya kami menyiapkan kendaraan semaksimal mungkin. Sebelum kendaraan memasuki masa Lebaran kita sudah servis, kita ganti oli, kemudian kita cek kampas rem ya kan. Kemudian kita cek segala sesuatunya terkait kendaraan. Sampai level ban pun kita cek kira-kira tipis atau tidak gitu. Nah, itulah hal-hal yang memang harus kita siapkan. Artinya kalau penyewa menyewa di kami dari sisi kendaraan itu udah perlu penyewa mikir. Artinya segala sesuatu sudah kita siapkan dengan matang, mobil tinggal jalan. Sisa penyewa menyiapkan diri sendiri, kebutuhan diri sendirinya saja. Oke. Gitu. Berarti kondisi mobil dari tempat Bapak sendiri sudah prima, penyewa tinggal siap jalan saja begitu ya. Yang menyiapkan kondisi fisik dan rohaninya begitu. Betul sekali. Oke, baik Pak. Lalu saya mau tanya, kira-kira berapa lama sih waktu sewa mobil ini untuk mudik Lebaran? Sewa mobil Lebaran ini kita ada paketan ya. Itu kita minimal 5 hari, tapi juga ada 7 hari dan 10 hari gitu. Ya masing-masing paket jelas memiliki harga yang berbeda lah. Semakin lama sewa harinya ya
tentunya semakin terjangkau harganya gitu. Semakin rendah ya semakin tinggi harganya. Seperti itu sih. Oke. Tanggal apa saja Pak yang paling banyak diminati masyarakat, yang paling tinggi penyewanya? Jelas start 19 atau mungkin Oke. awal cuti bersama itu udah pasti mereka udah ngambil mobil. Oke. Gitu. Sehingga biasanya sampai akhir cuti bersama. Contoh kayak sekarang ya. Sekarang itu start dari tanggal 18 19 itu sudah mulai nih. Ya, sudah mulai. Sebagai contoh misalnya kementerian. Itu tanggal besok itu mudik-mudik yang pakai bus, mudik bersama itu udah mulai tuh. Dari Halte Makassar, dari Waskita segala macam. Startnya tanggal 18 besok. 19 gitu baru mulai orang pribadi. Gitu, ya kan 19 20 itu udah pasti orang pribadi. Begitu juga arus balik ya kan 24 25 26 itu udah mulai kembali ke Jakarta. Pasti peak seasonnya itu pasti di angka 25 26. 25-26 ya. Ya. Oke. Berarti memang mulai tanggal cuti bersama nih udah diborong semua nih Pak Itu mobilnya parkir ya. udah habis tuh. Tanggal 18 19 itu udah sepi gitu kan. Oke, baik. Tadi kan Bapak bilang sempat meningkat nih ya, yang mau merental atau menyewa mobil Bapak. Ini apakah ada oknum-oknum tertentu Pak yang berpura-pura sebagai penyewa di jelang mudik lebaran ini? Oke, kalau kita berbicara oknum itu kemungkinan pasti selalu ada ya dari event-event yang memang seperti ini, contoh Lebaran, kemudian akhir tahun, liburan anak sekolah gitu. Mereka sudah pintar untuk mencari celah nih untuk mereka beraksi nih gitu. Nah, kalau seperti Lebaran ini memang kita selalu tingkatkan untuk persyaratan ya. Jadi kita juga menghimbau maupun ke tim kami maupun ke seluruh anggota-anggota asosiasi gitu kan bahwa jangan asal terima penyewa. Oke. Ya, pastikan yang pertama itu identitasnya dulu nih. KTP-nya benar, kemudian ada SIM-nya atau tidak, kakaknya seperti apa, benar nggak dia tinggal di tempat yang sekarang ini gitu kan, sudah lama atau belum, kemudian bagaimana apa namanya surat domisili dia tempat tinggal, bagaimana pendapat tetangga terkait dia, itu sampai kita buat hal sedetail mungkin untuk si penyewa untuk yang mau lepas kunci ini gitu kan. Karena apa? Karena market itu kan datang, penyewa itu datang mungkin dari website ya, yang orang yang tidak kita kenal gitu, yang orang mungkin kita tidak tahu tiba-tiba mereka mau nyewa mobil gitu. Nah ini yang selalu kita tekankan untuk selalu persyaratannya kita tingkatkan sampai hingga surat tanda tangan, kemudian siapa yang bisa dihubungin yang lain gitu, sampai survei lokasi tempat tinggal. Kita lakukan itu ya kan untuk apa namanya mencegah adanya oknum-oknum seperti itu. Nah, kita juga mengimbau juga ya kepada teman-teman juga dan tim kita sendiri juga, ya udahlah kalau memang tidak kenal gitu, nggak usah dipaksakan gitu. Jadi memang untuk Lebaran ini kita lebih memprioritaskan orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu, kerabat, keluarga, ya mungkin teman dari teman yang memang bisa dipercayai gitu kan, atau mungkin yang tinggal di dalam satu wilayah kecamatan, itu yang kita prioritaskan. Ya. Karena apa? Karena ya itu kembali lagi oknum itu selalu ada dan cara mereka itu smooth, mereka pintar, mereka seolah-olah seperti mereka penyewa pada umumnya. Dan itu sudah selalu menjadi kejadian dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu dengan cara yang sama. Gitu. Ada juga yang kena ya, ada juga yang kena teman-teman, tapi semakin kesini semakin membaik. Tingkat kita apa namanya mengalami kejadian gadai mobil atau mungkin kehilangan itu semakin menurun gitu. Jadi kenapa? Karena di dalam asosiasi juga kita selalu edukasi teman-teman gitu kan, bahwa bagaimana caranya untuk menangkal sebuah penyewa yang memang sudah terindikasi oknum ya gitu. Kadang seperti itu. Tapi kalau tahun lalu sendiri bagaimana Pak? Apakah sempat kecolongan oleh oknum? Kalau tahun lalu alhamdulillah di kami sendiri sih tidak ada ya. Di teman-teman juga ada, cuman jumlahnya nggak begitu besar gitu kan. Kalau jumlah tahun ini belum bisa kita lihat nih karena kan baru memulai ya kan gitu. Nanti setelah Lebaran baru bisa kita kelihatan tuh report-reportnya segala macam, bagaimana laporan dari teman-teman ya kan, asosiasi gitu kan. Adakah mereka mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Itu selalu kita pantau terus gitu. Jadi kita juga selalu di dalam asosiasi juga kita bekerjasama antar anggota setiap daerah. Kita juga bekerjasama dengan teman-teman dari tim Mabes Polri, dari TNI juga gitu kan di setiap daerah.
Artinya sewaktu-waktu misalnya teman-teman kita nih Jakarta ya, Jabodetabek, mobil lagi mengarah misalnya ke daerah Jogja, ya kan? Nah, nanti pada saat kejadian kita tinggal berkoordinasi dengan tim yang ada di Jogja, berkoordinasi dengan teman yang di Jogja, teman-teman di sana yang akan langsung menanganinya, gitu. Sehingga untuk menangkal oknum juga kita juga sudah menyiapkan strategi-strategi, ya kan, bagaimana menangani jika hal tersebut terjadi. Oke, terakhir Pak, apakah apabila menyewa ini bisa harus pick up sendiri atau bisa diantarkan ke rumah nih Pak? Oke, untuk penyewa ya opsi kedua itu bisa dilakukan ya. Jadi bisa mereka yang ngambil ke sini ya kan, bisa juga kita antarkan dengan ada namanya biaya antar. Oke. Jemput gitu kan, karena mungkin mereka bingung kan kesini harus pakai Grab segala macam, jadi kita berikan pelayanan ke rumahnya si penyewa. Oke, baik Pak. Baik, ini prospeknya saat mudik ini bagaimana nih Bapak? Apakah Bapak antusias dengan peningkatan rental pada saat mudik ini atau bagaimana? Ya seperti biasa lah, kita harus tetap optimis gitu kan. Kita harus selalu antusias untuk event-event seperti ini gitu kan. Jadi berbagai cara kita selalu gunakan untuk meningkatkan market kita ya gitu kan. Kita juga nggak mau ketinggalan momen. Kita juga harus bisa manfaatkan peluang-peluang seperti ini. Gitu. Tetap harus antusias banget lah kita mah. Baik, terima Apalagi kasih. mobil kosong nanti. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat sukses selalu untuk Bapak. Sama-sama.